Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian, rekan-rekan mahasiswa, teman-teman pengajar. Kali ini saya akan menyampaikan dua hal yang penting dalam sebuah riset yang berkualitas yang akan menghasilkan artikel pada jurnal bereputasi. Apa saja itu? Yang pertama adalah novelty, yaitu kebaruan atau originalitas dari sebuah riset yang kita lakukan. Sedangkan yang kedua adalah state of the art, yang menggambarkan lanskap pengetahuan terkini dalam bidang yang relevan dengan riset yang kita lakukan. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua poin ini sangat krusial untuk menggarisbawahi kontribusi unik dari riset kita yang membedakannya dari karya-karya ilmiah sebelumnya, serta menempatkan secara strategis dalam evolusi pemikiran dan penemuan di ranah ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita tekuni. Apa saja yang perlu kita pahami? Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Novelty adalah kebaruan sedangkan state of the art adalah keadaan terkini. Keduanya adalah dua konsep penting dalam dunia penelitian dan pengembangan, meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda. Berikut penjelasannya. Novelty adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada aspek kebaruan, keunikan, atau orisinalitas dari suatu ide, temuan, metode, atau produk. Sederhananya, novelty menunjukkan bahwa sesuatu tersebut belum pernah ada atau dilakukan sebelumnya dalam konteks tertentu. Novelty fokus pada kontribusi baru yang ditawarkan. Hal ini bisa berupa 1. Penemuan baru, mengungkapkan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. 2. Metode baru, mengembangkan cara yang berbeda dan lebih efektif untuk melakukan sesuatu. 3. Aplikasi baru, menerapkan ide atau teknologi yang sudah ada ke dalam konteks yang belum pernah dieksplorasi. 4. Penyempurnaan yang signifikan, memberikan perbaikan atau pengembangan substansial terhadap solusi yang sudah ada. 5. Dalam penelitian ilmiah, novelty adalah syarat penting agar penelitian tersebut dianggap berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Tanpa novelty, penelitian hanya akan mengulang atau mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui. Dalam dunia inovasi dan teknologi, novelty menjadi keunggulan kompetitif karena menawarkan sesuatu yang berbeda dan berpotensi lebih baik dari yang sudah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan state of the art adalah menggambarkan tingkat perkembangan tertinggi, praktik terbaik, atau pengetahuan paling mutakhir yang telah dicapai dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau disiplin tertentu pada waktu tertentu. State of the art fokus pada pemahaman mendalam tentang 1. Penelitian dan perkembangan terakhir. Apa saja temuan, teori, metode, dan teknologi terbaru yang ada. 2. Tren dan arah masa depan. Kemana arah perkembangan bidang tersebut menuju. 3. Kesenjangan dan tantangan. Area mana yang belum terselesaikan atau memerlukan penelitian lebih lanjut. 4. Memahami state of the art sangat penting sebelum memulai penelitian atau pengembangan. Hal ini membantu untuk menghindari pengulangan, yaitu memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum pernah dilakukan sebelumnya atau memiliki perbedaan yang signifikan. Selain itu juga mengidentifikasi research gap, yaitu menemukan area di mana pengetahuan atau solusi saat ini masih terbatas atau belum memadai. Dengan demikian, maka akan membangun pengetahuan yang ada serta menggunakan pemahaman terkini sebagai landasan untuk mengembangkan ide atau solusi yang lebih maju. State of the art adalah pijakan awal untuk mengidentifikasi potensi novelty. Dengan memahami apa yang sudah ada dan di mana batas-batas pengetahuan saat ini, kita dapat menemukan celah atau peluang untuk menawarkan sesuatu yang baru. Novelty adalah kontribusi yang melampaui state of the art. Penelitian atau inovasi yang memiliki novelty berhasil menawarkan sesuatu yang belum termasuk dalam keadaan terkini.
Sebuah penelitian yang baik dimulai dengan menjelaskan state of the art dalam bidangnya, kemudian mengidentifikasi research gap, dan akhirnya menawarkan novelty sebagai solusi atau kontribusi untuk mengisi kesenjangan tersebut. Singkatnya, novelty bertanya, apa yang baru dari ide atau penelitian ini? Sementara itu, state of the art bertanya, apa tingkat perkembangan yang sudah terjadi terkini dalam bidang ini? Keduanya saling terkait dan penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Novelty mendorong kemajuan dengan menawarkan hal baru, sementara pemahaman state of the art memastikan bahwa upaya tersebut relevan dan tidak mengulang pekerjaan yang sudah ada. Meskipun tidak ada aturan baku yang secara ketat menempatkan pembahasan novelty pada bab tertentu dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Novelty umumnya lebih ditekankan dan dituliskan secara eksplisit pada bab 1, pendahuluan. Adapun penjelasannya. Bab 1. Pada bagian latar belakang masalah, peneliti menguraikan konteks penelitian, mengidentifikasi research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan secara eksplisit menyatakan novelty atau kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengisi gap tersebut. Peneliti perlu menjelaskan apa yang membuat penelitiannya berbeda, unik, atau memberikan kontribusi baru dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Pada bab 2, tinjauan pustaka. Peneliti menyajikan state of the art atau keadaan terkini dalam bidang penelitiannya, dengan memaparkan penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Peneliti dapat lebih jelas menunjukkan posisi penelitiannya dan di mana letak kebaruannya dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut. Terkadang, novelty juga disinggung kembali di akhir bab 2, setelah pembahasan state of the art untuk memperkuat argumen kebaruan penelitian. Kesimpulannya, novelty terutama dituliskan dan ditekankan pada bab 1, pendahuluan, khususnya pada bagian latar belakang masalah, setelah mengidentifikasi research gap. Sementara itu, bab 2, tinjauan pustaka, mendukung klaim novelty dengan menyajikan state of the art dan membandingkan penelitian yang diusulkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi, ketika mencari informasi tentang novelty dalam sebuah laporan penelitian, bab 1 adalah tempat utama yang perlu diperiksa. Setelah novelty diidentifikasi dan dijelaskan di bab 1, serta didukung oleh pemaparan state of the art di bab 2, konsep kebaruan ini akan terus relevan dan tercermin di bab-bab selanjutnya dari laporan penelitian, meskipun tidak selalu dibahas secara eksplisit dengan istilah novelty. Berikut bagaimana novelty termanifestasi di bab-bab lain. Pada bab 3, metodologi penelitian. Novelty seringkali tercermin dalam metode penelitian yang digunakan. Apakah Anda mengembangkan metode baru, mengadaptasi metode yang sudah ada dengan cara yang inovatif, atau menggunakan kombinasi metode yang belum pernah diterapkan sebelumnya dalam konteks penelitian Anda? Penjelasan mengenai metodologi yang unik atau inovatif secara tidak langsung memperkuat klaim novelty penelitian Anda. Selanjutnya pada bab 4, hasil dan pembahasan, novelty akan terlihat pada temuan-temuan baru yang Anda peroleh. Apakah hasil penelitian Anda mengungkapkan sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya? Apakah analisis Anda memberikan perspektif baru terhadap fenomena yang diteliti? Selanjutnya, bagian pembahasan pada bab 4 menjadi krusial untuk mengaitkan temuan novelty yang Anda klaim di bab 1, dan menunjukkan bagaimana temuan tersebut berkontribusi pada pengetahuan yang ada, state of the art. Di sini menjelaskan bagaimana hasil penelitian Anda berbeda atau melengkapi temuan penelitian sebelumnya. Berikutnya yang terakhir bab 5, kesimpulan dan saran. Anda dapat merangkum kontribusi utama penelitian, yang tentunya mencakup aspek novelty. Di bab ini Anda menegaskan kembali bagaimana penelitian yang dilakukan telah menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kebaruan dalam bidang tersebut. Bagian saran juga dapat menyoroti potensi penelitian lanjutan yang dapat mengembangkan lebih lanjut novelty yang telah Anda identifikasi. Penting untuk diingat bahwa 1. Novelty bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri.
Klaim novelty harus didukung oleh pemahaman yang kuat tentang state of the art dan dibuktikan melalui metodologi yang tepat serta hasil penelitian yang signifikan. 2. Penulis perlu secara konsisten menunjukkan bagaimana penelitiannya berbeda dan memberikan kontribusi yang baru sepanjang laporan penelitian, meskipun penekanan utamanya ada di bab 1. 3. Penguji atau pembaca akan mengevaluasi novelty penelitian Anda berdasarkan keseluruhan isi laporan, bukan hanya pada bagian yang secara eksplisit menyebutkan istilah novelty. Jadi, meskipun bab 1 adalah tempat utama untuk memperkenalkan dan menjelaskan novelty, konsep ini menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh bagian laporan penelitian dan menjadi salah satu tolok ukur utama kualitas dan kontribusi ilmiah dari penelitian Anda. Baik, selanjutnya mari kita perluas lagi pemahaman tentang novelty dalam sebuah penelitian. Perlu dipahami bahwa novelty tidak selalu bersifat absolut, benar-benar belum pernah ada sama sekali. Tingkatan novelty dapat bervariasi, antara lain. 1. Novelty incremental, yaitu kebaruan yang bersifat peningkatan atau penyempurnaan dari penelitian atau teknologi yang sudah ada. Ini bisa berupa peningkatan efisiensi, akurasi, atau penerapan dalam konteks yang sedikit berbeda. Meskipun tidak revolusioner, novelty incremental tetap berkontribusi pada kemajuan. 2. Novelty combination yaitu kebaruan yang dihasilkan dari penggabungan dua atau lebih konsep, metode, atau teknologi yang sebelumnya terpisah untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan sifat yang berbeda. 3. Novelty application yaitu kebaruan yang terletak pada penerapan ide, teori, atau teknologi yang sudah ada ke dalam domain atau konteks yang sama sekali baru, di mana belum pernah dieksplorasi sebelumnya. 4. Novelty radikal, yaitu kebaruan yang bersifat fundamental dan mengubah pemahaman atau praktik yang ada secara signifikan. Ini adalah penemuan atau pengembangan yang benar-benar baru dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ketika mengklaim novelty, penting untuk mengartikulasikan dengan jelas tingkatan novelty penelitian Anda. Apakah ini merupakan penyempurnaan, kombinasi, aplikasi baru, atau sesuatu yang radikal? Kejelasan ini membantu pembaca memahami signifikansi kontribusi penelitian Anda. Kemudian bagaimana mengidentifikasi dan mempertahankan novelty? 1. Proses mengidentifikasi novelty dimulai dengan riset literatur yang komprehensif dan mendalam untuk memahami state of the art. Ini akan membantu mengidentifikasi riset gap yang belum terjawab atau area yang masih perlu dieksplorasi. 2. Mengembangkan novelty memerlukan pemikiran kreatif untuk menghasilkan ide-ide baru dan pemikiran kritis untuk mengevaluasi potensi dan keunikan ide-ide tersebut. 3. Klaim novelty harus didukung oleh argumentasi yang kuat dan didasarkan pada bukti-bukti dari literatur dan potensi kontribusi penelitian Anda. 4. Fokus Anda harus jelas, yaitu mempertahankan aspek novelty penelitian sepanjang proses penelitian dan penulisan laporan sangat penting. Pastikan bahwa metodologi, hasil, dan pembahasan Anda secara konsisten mengarah pada penonjolan kebaruan yang Anda klaim. Adapun potensi kesalahan dalam mengklaim novelty dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. 1. Kurangnya pemahaman state of the art, yaitu mengklaim sesuatu sebagai baru padahal sebenarnya sudah pernah diteliti atau dikembangkan sebelumnya. 2. Novelty yang trivial, yaitu mengklaim kebaruan pada aspek yang kecil dan tidak signifikan secara ilmiah atau praktis. 3. Klaim yang tidak didukung, artinya gagal memberikan bukti atau argumentasi yang kuat untuk mendukung klaim novelty. 4. Interpretasi yang keliru, yaitu salah menginterpretasikan penelitian sebelumnya sehingga menganggap penelitian sendiri lebih baru dari yang sebenarnya. Memahami tingkatan novelty dan cara mengidentifikasi serta mempertahankannya dengan baik akan memperkuat kualitas dan kontribusi penelitian Anda. Klaim novelty yang jelas dan didukung dengan baik adalah salah satu kunci utama keberhasilan sebuah penelitian.
Selanjutnya kita akan bahas novelty dengan melihatnya dari perspektif yang lebih praktis dalam penulisan proposal dan laporan penelitian. Novelty dalam proposal penelitian, bagian yang secara eksplisit membahas novelty sangat krusial untuk meyakinkan pembaca. Misalnya, tim penilai atau calon pembimbing, tentang potensi kontribusi penelitian Anda. Biasanya, novelty akan dibahas dalam beberapa bagian proposal. 1. Subbab latar belakang masalah. Setelah menguraikan konteks penelitian dan mengidentifikasi permasalahan, Anda perlu menunjukkan research gap atau celah pengetahuan yang ada. Disinilah Anda mulai mengisyaratkan novelty dengan menjelaskan mengapa penelitian-penelitian sebelumnya belum sepenuhnya menjawab permasalahan tersebut atau mengapa ada aspek yang belum dieksplorasi. 2. Subbab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang baik secara implisit mengandung aspek novelty. Sementara itu, tujuan penelitian secara eksplisit menyatakan apa yang ingin Anda capai dan apakah perbedaan yang Anda klaim untuk melengkapi penelitian sebelumnya. 3. Subbab kontribusi penelitian. Disinilah Anda secara eksplisit menyatakan novelty penelitian Anda dan perlu menjelaskannya. Apa aspek baru yang Anda tawarkan? Bagaimana penelitian Anda berbeda dari penelitian sebelumnya? Sebutkan penelitian spesifik. Apa potensi kontribusi teoretis atau praktis dari novelty yang Anda ajukan? Terkait tinjauan pustaka, meskipun secara komprehensif berada di laporan akhir, proposal biasanya mencantumkan tinjauan pustaka awal yang relevan. Bagian ini membantu menunjukkan pemahaman Anda tentang state of the art dan memposisikan penelitian Anda di tengah lanskap penelitian yang ada, sekaligus menyoroti novelty. Saat mempresentasikan penelitian, baik dalam seminar proposal, seminar hasil, maupun konferensi, penekanan pada novelty adalah kunci untuk menarik perhatian audiens dan menunjukkan signifikansi pekerjaan yang kita lakukan. Anda perlu mengkomunikasikan novelty Anda secara ringkas dan jelas, biasanya di awal presentasi setelah memperkenalkan topik dan latar belakang. Gunakan poin-poin yang kuat dan visual yang efektif untuk menyoroti aspek kebaruan penelitian Anda dan mengapa hal itu penting. 1. Pertanyaan: apa implikasi novelty terhadap publikasi ilmiah? Jurnal-jurnal ilmiah bereputasi tinggi sangat mengutamakan novelty. Artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi diharapkan memberikan kontribusi baru yang signifikan terhadap bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saat menulis manuskrip untuk publikasi, tekankan novelty di abstrak dan pendahuluan. Bagian ini adalah kesan pertama bagi pembaca dan editor. Jelaskan secara ringkas tentang novelty penelitian Anda, dan mengapa itu penting. Perkuat argumentasi novelty di pembahasan. Bandingkan temuan Anda dengan penelitian sebelumnya dan tekankan bagaimana hasil Anda berbeda, memberikan wawasan baru, atau mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya. Diskusikan implikasi novelty. Jelaskan potensi dampak dan kontribusi novelty penelitian Anda terhadap teori, praktik, atau pengembangan lebih lanjut dalam bidang tersebut. Novelty adalah jantung dari penelitian yang berkualitas dan berdampak. Mengidentifikasi, mengartikulasikan, dan mempertahankan klaim novelty yang kuat adalah keterampilan penting bagi setiap peneliti. Ini bukan hanya tentang menemukan sesuatu yang belum pernah ada, tetapi juga tentang memberikan perspektif baru, solusi yang lebih baik, atau pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Dengan pemahaman yang baik tentang state of the art dan pemikiran yang kreatif, peneliti dapat menghasilkan karya yang benar-benar berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.